Oke Rich Kids, hari ini Kak Ebet dan kami Cel mau ngajarin tos gaya baru. Namanya X-Step. Ikutin ya. Here, X-Step. Sekali lagi ya. Here, X-Step. Nah, yuk adik-adik sekarang yang udah siap sekolah minggu, ayo ajak papa mama atau kakak adiknya untuk ikutan bersama ya. Udah ngumpul belum? Oke, yang udah ngumpul yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yeay. Kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Halo Charis Kids, sebelum kita mulai pelajaran Alkitab kita hari ini, kakak mau kasih tunjuk satu gambar deh. Wah, itu gambar apa? Ada yang tahu nggak? Benar, itu gambar otak yang lagi ngangkat beban. Tapi kita tahu kan kalau otak kita nggak bisa melakukan itu. Tapi, kira-kira gambar itu mau kasih tahu kita apa sih? Kalau lihat yang suka angkat-angkat berat kayak gitu tuh di mana sih? Iya benar, ada di gym. Dan kebanyakan orang ngangkat beban itu buat latihan supaya badannya kuat. Nah, sama kayak gambar yang tadi. Maksud dari gambar yang tadi itu supaya kita bisa melatih otak kita juga. Ada banyak permainan seperti puzzle dan sudoku yang bisa melatih otak kita supaya otak kita menjadi lebih kuat. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada juga loh beberapa makanan yang dikonsumsi juga sama otak kita. Coba lihat gambar ini. Nah, sekarang coba kakak mau tanya. Kalau brokoli kan bisa bikin otak kita sehat dan pintar. Masa setiap hari seumur hidup kita harus makan brokoli terus? Waduh. Tapi kita semua mau jadi pintar kan? Coba deh. Kalau jadi pintar itu keren banget loh. Bisa nolong kita banget di sekolah. Nah, itu juga bisa bikin kita jadi juara kelas. Pokoknya semua yang baik-baik deh. Dan punya keinginan buat jadi pintar itu juga baik loh. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk melihat sesuatu yang jauh lebih baik dari sekedar menjadi pintar aja. Nah, kita mau belajar sesuatu yang bisa ngebantu kita lebih dari sekedar menyelesaikan puzzle atau mengerjakan tugas di sekolah. Hikmat itu sebenarnya yang membantu kita untuk melakukan hal-hal yang benar di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Hebat kan?
Hikmat membantu kita untuk membuat pilihan-pilihan yang baik dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Hikmat memberitahukan kita cara untuk tidak terlibat dalam masalah loh. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya hikmat, kita akan memperoleh kesuksesan. Nah, sekarang yuk kita belajar dari kisah Alkitab yang ini. Hari ini kita mau belajar tentang satu orang yang bijak dan berhasil, yaitu namanya Joshua. Kita bisa tahu kalau dia adalah orang yang berhikmat karena dikatakan pada kitab Ulangan 34 ayat 9 kalau Joshua ini penuh dengan kebijaksanaan. Joshua mendapatkan banyak sekali rintangan. Ceritanya gini nih. Dulu, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memilih Musa untuk memimpin mereka. Namun, setelah Musa mati, Tuhan menyuruh Joshua untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Itu adalah pekerjaan yang gak mudah loh untuk Joshua. Nah, makanya dari situ Joshua butuh pertolongan. Tapi, puji Tuhan, Joshua tahu rahasianya. Sama kayak adik-adik hari ini. Dia tahu bahwa jawaban-jawaban dari semua permasalahan yang dia punya bisa ditemukan dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Yosua 1 ayat 8, Tuhan berkata, kalau kita jangan sampai lupa untuk memperkatakan kitab itu dan merenungkannya siang dan malam, supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab, dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Nah, tapi kenapa Tuhan mengatakan kepada Joshua untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam? Pasti karena Tuhan tahu kalau hikmat itu bisa ditemukan dari firman-Nya, dan hal itu akan memberikan keberhasilan. Ketika Joshua menuruti perkataan Tuhan itu dan membaca firman Tuhan, ia jadi dipenuhi hikmat dan pengertian tentang bagaimana bisa berhasil untuk memimpin orang banyak. Nah, adik-adik Charis Kids lihat nggak perubahannya? Joshua yang tadinya takut untuk memimpin banyak orang, setelah mendengarkan firman Tuhan dan mendapat